di proses yang ini. Oke, Mbak Dede langsung bergabung ya. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan. Nah, ini kita berusaha berimajinasi nih. Misalnya, kalau misalnya kita pakai keputusan yang A, nanti dampaknya seperti apa. Nah, kemudian kalau yang kita pilih adalah yang B, itu seperti apa. Kalau yang C seperti apa. Nah, di proses yang kelima ini kita membandingkan semuanya dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan. Gitu. Yang berikutnya, yang keenam adalah menilai resikonya gitu. Jadi kalau tahu tadi, oh misalnya yang ini tadi keuntungannya seperti ini, yang di poin 5, yang nomor 6 ini, di poin ke-6 ini, kita juga harus tahu nanti resikonya seperti apa gitu. Jadi nggak hanya tahu manfaatnya atau sisi plusnya aja, tapi sisi minusnya atau kerugian barangkali resiko yang akan didapat. Nah, itu juga harus kita ketahui, bukan diketahui sih, harus dipertimbangkan atau diprediksi itu bakal seperti apa. Itu. Nah, kemudian yang di proses ke-7 adalah memilih alternatif terbaik. Karena tadi kita sudah punya semua kriteria keputusannya pun seperti apa, kita juga sudah ada beberapa poinnya, dan kita sudah tahu bagaimana manfaat kalau misalnya kita memakai keputusan yang ini dan bagaimana resikonya. Kita saat ini di poin ke-7 harus memilih yang terbaik yang mana. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Nani, nggak apa-apa. Terus habis itu yang ke-8, setelah tadi udah ada alternatifnya ya, udah ada alternatif yang terbaik yang mana, kita mengimplementasikan keputusannya. Jadi udah langsung diputuskan, kemudian dilaksanakan seperti itu. Itu tadi proses-prosesnya ya. Jadi dari nomor 1 sampai 8 ini adalah proses pembuatan keputusan. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat kita melakukan keputusan ini tadi adalah ini, ada komitmen. Jadi kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita jalankan, apa yang kita udah rencanakan. Jangan sampai kalau kita udah memutuskan ini adalah alternatif terbaik dari keputusan yang kita pikirkan gitu, tapi karena tidak pede atau ada pesimis atau bimbang, akhirnya nggak jadi dilaksanakan, tapi malah melaksanakan yang B gitu. Nah, jangan, karena itu sudah ada komitmen, maka kita harus melakukannya gitu, harus pede. Nah, kemudian yang kedua adalah pengumuman. Jadi, manajer kalau sudah memilih sebuah keputusan, itu hendaknya disebarkan kepada para karyawannya gitu. Jangan disimpan sendiri. Misalnya di sebuah toko nih ya, manajernya indeks gitu. Sirup ABC yang ini atau Indomie yang ini bakal naik 5 NT gitu. Nah, itu juga harus dikasih tahu ke semua karyawannya. Kalau enggak ya nanti bisa salah paham gitu dan bakal mengalami kerugian. Yang ketiga adalah personalia. Personalia ini maksudnya orangnya itu seperti apa gitu. Gak hanya dari segi kuantitasnya tapi kualitasnya. Yang keempat, fasilitas ini juga harus diperhatikan. Waktu ini juga harus tepat dan cukup ya, supaya nanti hasilnya supaya bisa dilakukan dengan efisien dan efektif. Kemudian juga pertanggungan jawab. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil-hasil keputusan. Iya betul, ini harus dievaluasi keputusan-keputusan tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa tipe keputusan nih. Yang pertama, keputusan-keputusan yang diprogram atau menurut kebiasaan, aturan, dan prosedur gitu. Contohnya misalnya kembali pada gaji ya. Kalau misalnya gaji itu kan sudah yang setiap bulan juga kita pasti akan mengeluarkan itu untuk para karyawan. Nah, itu adalah termasuk keputusan-keputusan yang diprogram karena itu menurut dari kebiasaan. Kita nggak usah mikirkan lagi, wah kita besok berapa kayak gini. Enggak, tapi udah sesuai dengan prosedur yang ada aja, tinggal dilanjutkan.
Kemudian yang kedua adalah keputusan-keputusan yang tidak diprogram atau berkenaan dengan masalah-masalah khusus gitu. Hal ini yang berhubungan dengan adanya perubahan di luar sana gitu. Nah, yang terakhir adalah keputusan-keputusan dengan ketidakpastian, dengan kepastian, dengan resiko dan juga ketidakpastian gitu. Nah, kalau ini dijelaskan di halaman 3.45 ini, bahwa keputusan yang tipe yang ini, yang terakhir ini lebih berkaitan dengan adanya kondisi di lingkungan luar gitu. Misalnya tentang pesaing tertentu, misalnya mereka ada kegiatan apa yang kita belum mempelajari tentang itu, kayak gitu. Nah, itu kita bisa masukkan di proses pengambilan keputusan. Terus juga ada inflasi 3 tahun mendatang diperkirakan seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam tipe keputusan yang terakhir. Hubungannya itu pokoknya dengan adanya kepastian, dengan risiko dan ketidakpastian. Gitu. Nah, selain tipe-tipe, terus di sini juga ada yang namanya gaya pengambilan keputusan gitu. Jadi ini kayak orang itu ternyata punya style masing-masing ya. Para manajer itu punya style masing-masing dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengarahkan. Jadi lebih ke bersikap rasional. Misalnya, apa ya, ini lebih kayak ke orang berdasarkan rasio gitu loh, mengambil keputusannya itu. Misalnya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, yang misalnya orang-orang kayak gitu itu. Susah sih, agak susah menjelaskannya, tapi yang jelas gaya seperti ini adalah gaya yang dengan sifat rasional. Kemudian gaya yang kedua, ini lebih ke analitis gitu. Kalau tadi kan sifatnya rasional dan lebih melihat ke kalau ini seperti ini ya berarti sudah pasti cara penanganannya adalah seperti ini. Kalau yang terjadi adalah A, maka harus dilakukan langkah B untuk mengatasinya. Itu adalah yang pertama kan, gaya yang pertama. Tapi kalau gaya yang kedua ini, alat analitis ini adalah sebaliknya, bahwa manajer itu tadi lebih apa ya, ambiguitas itu kayak ketidakpastian atau ke tingkat kebingungan gitu, Mbak. Gitu. Jadi nggak ilmu sosial itu loh, itu kan nggak pasti kan. Orang sosial mungkin bakal jawab 1 tambah 1 tidak mesti jadi 2, bisa jadi 3, karena diibaratkan sebagai individu 1 ditambah individu 1, mereka menikah dan punya anak jadi 3 dong gitu, kayak gitu. Nah, ini termasuk di dalam gaya analitis gitu. Iya, ya kadang juga nggak memiliki 2 makna aja, kadang bisa lebih dari itu gitu. Itu termasuk yang gaya analitis. Jadi keputusannya itu tidak pasti. Kalau misalnya yang terjadi A, maka orang itu pasti akan melakukan B, tapi enggak, dia lebih dulu menganalisis, kemudian mengambil informasi sebanyak mungkin gitu, dan tidak melakukan judgement biasanya. Yang ketiga adalah gaya konseptual. Ini lebih memusatkan pada perhatian jangka panjang gitu. Jadi karena jangka panjang ini tadi ya, maka banyak kreativitas yang dimunculkan di dalam pengambilan keputusannya itu tadi, karena dia punya banyak waktu. Yang keempat adalah gaya perilaku. Gaya perilaku ini lebih ke, jadi keputusannya itu nomor 2, tapi yang penting adalah bagaimana dia berperilaku kepada para karyawannya, atau kepada sesama manajer, atau bahkan top manajemen lainnya gitu. Jadi entah itu keputusannya seperti apa, tapi yang penting orang ini sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain, sangat baik untuk memotivasi orang, misalnya seperti itu gitu. Dan semuanya ini mana yang paling baik? Oh, semuanya baik kalau bisa dilakukan sesuai dengan porsinya gitu. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang masalahnya itu kompleks ya, banyak akarnya, kemudian banyak opsi-opsi yang bisa ditempuh. Nah, itu mungkin kita bakal lebih memilih gaya analitis gitu, karena kita butuh banyak informasi dan
pertimbangan bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi kalau masalah